Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga anak-anak Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi ya berjumpa pada pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Baik anak-anak Ustadz semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini yaitu tentang upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan. Terlebih dahulu kita lihat di dalam Al-Quran yaitu tentang larangan membuat kerusakan di muka bumi. Mari kita lihat pada surat Al-Baqarah yaitu ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, jadi kita sebagai manusia harus bisa menjaga bumi kita supaya tidak terjadi kerusakan. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk yaitu bagaimana upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan. Perhatikan baik-baik ya, Nak ya. Pencemaran dan perusakan lingkungan memang kita perhatikan makin hari semakin mengkhawatirkan. Kita lihat ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor alam. Yang kedua adalah manusia. Nah, kita lihat dulu faktor alam. Di mana faktor alam yang mendominasi kerusakan lingkungan saat ini adalah bencana alam. Bencana alam ini seperti kebakaran hutan di musim kemarau yang membuat ekosistem menjadi rusak dan punah. Sementara kita lihat bencana alam yang lain itu terjadinya letusan gunung berapi. Karena letusan gunung berapi ini dapat menyebabkan kehancuran dan kerusakan daerah sekitarnya. Itu yang terjadi akibat faktor alam. Namun, kerusakan lingkungan dan pencemaran yang paling mengkhawatirkan itu adalah ikut campur tangan manusia atau ulah manusia itu sendiri. Nah, tentu kita sebagai orang Islam yang beriman, kita tidak mau merusak lingkungan kita atau merusak alam kita atau merusak bumi kita. Nah, sesuai dengan apa yang Ustaz bacakan di awal tadi, itu berkaitan tentang surah Al-Baqarah ayat 11. Nah, maka Ustaz harapkan anak-anak Ustaz yang soleh dan soleha tetap menjaga lingkungan, tetap menjaga bumi tempat kita hidup ini. Nah, baik. Kemudian kita juga melihat bagaimana upaya pemerintah dalam menyelamatkan kelestarian hutan dari penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat yang pertama, adanya pembangunan pemukiman yang tidak diikuti analisis dampak lingkungan. Nah, ini sangat mengandung risiko besar bagi kehidupan. Di mana penebangan liar dan tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan berkurangnya fungsi hutan, yaitu sebagai penahan air.
Pengundulan hutan akan segera mengundang banjir dan longsor di musim hujan. Maka tidak heran kan kita mendengar gerombolan gajah, harimau, ataupun makhluk hidup yang lain menyerang pemukiman penduduk akibat habitatnya itu telah rusak dan semakin sempit karena ulah manusia itu sendiri. Nah, kemudian pembangunan pemukiman dapat berakibat rusaknya pula kesuburan tanah, di mana penggunaan yang menggunakan beton menyebabkan air sulit meresap ke dalam tanah. Nah, itulah beberapa kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan kita ataupun dapat mencemari lingkungan kita. Sekarang kita dapat melakukan hal-hal yang sederhana. Anak-anak Ustadz pasti bisa melakukannya itu di rumah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja kira-kira hal sederhana yang dapat kita lakukan di dalam penanggulangan dan perusakan lingkungan? Nah, kita mulai dari rumah. Yang pertama, kita membersihkan lampu yang kita gunakan di rumah supaya debu yang menempel dapat hilang. Nah, di mana jika debu menempel pada sumber cahaya di rumah kita, penerangan akan jadi berkurang dan kita akan mengalami kerusakan mata. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai manusia yang hidup serba listrik, maka kita mestinya harus menggunakan listrik dengan pintar, yaitu dengan hemat listrik. Jika tidak diperlukan, jangan biarkan aliran listrik tetap menyala. Nah, contoh ketika anak-anak Ustadz di rumah ketika menonton, silakan menonton, tetapi setelah menonton segera matikan televisinya. Kemudian hal-hal yang lain yang membuat mubazir listrik, silakan dirubah kebiasaannya. Kemudian ada lampu di rumah, gunakanlah lampu yang hemat listrik, atau sekarang kita gunakan lampu LED. Nah, itu dapat menghemat listrik. Kemudian yang ketiga, meminimalisir penggunaan mesin pemanas dan pengering pakaian. Mungkin di rumah anak-anak Ustadz sudah tidak asing lagi penggunaan pengering pakaian yang ada di mesin cuci kalian. Nah, kita harus meminimalisir penggunaannya. Nah, di mana gas yang ditimbulkan itu dapat mempercepat pemanasan global. Nah, kita lihat di rumah kita bisa saja menggunakan energi alternatif, yaitu matahari. Sinar matahari yang begitu panas itu bisa kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian. Nah, mungkin itu jauh lebih baik. Kemudian yang berikutnya, sedapat mungkin hindari penggunaan AC. Kalau memang tidak begitu penting, maka gunakan AC alami atau udara yang bebas, gratis, tanpa harus memakan biaya listrik yang berlebihan. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan di rumah yaitu menanam pohon di lingkungan sekitaran rumah. Nah, di mana manfaat yang kita dapatkan dari menanam pohon, yang pertama, jika tanaman itu berbuah, di mana buahnya itu bisa kita konsumsi. Namun, hal yang lebih penting yaitu di mana pohon
itu sebagai paru-paru dunia, di mana dia akan menghasilkan oksigen dan akan menyerap karbon dioksida. Nah, jadi anak-anak Ustadz silakan nanti di rumah, jika tidak ada lahan yang begitu besar, boleh ditanam di pot-pot, nah, atau di tempat lain, ataupun dibuat tempat yang memungkinkan. Nah, ternyata jika pot itu harganya mahal, maka anak-anak Ustadz bisa menggunakan barang-barang bekas untuk media tanam. Contohnya bekas minuman mineral. Nah, itu bisa dijadikan media tanam untuk tanaman di rumah. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang ataupun yang menghasilkan emisi karbon. Nah, sekarang nih lagi musim-musimnya bersepeda ataupun goes. Nah, ini salah satu dapat mengurangi pencemaran, yaitu pencemaran udara karena ada asap dari kendaraan. Nah, bagi anak Ustadz silakan pagi-pagi hari ataupun sore hari boleh goes ataupun bersepeda bersama keluarga ataupun teman-teman yang lain. Dan Ustadz juga sudah melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya mengolah sampah dengan baik. Nah, seharusnya sampah itu kita kelompokkan, mana sampah yang mudah terurai, mana yang sulit terurai. Nah, bagi sampah yang mudah terurai ini kan bisa kita kumpulkan, bisa langsung menjadi pupuk bagi tanaman. Nah, contoh sampah-sampah makanan dan lain-lainnya. Kemudian yang sampah yang sulit terurai ini seperti plastik dan lain-lainnya itu bisa kita lakukan daur ulang, nah, supaya bisa dimanfaatkan kembali dan tidak merusak lingkungan ataupun mencemari lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah menghemat air. Kita tahu ini, air ini menjadi kebutuhan bagi semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan untuk hidup, kemudian hewan, apalagi manusia yang banyak kita manfaatkan air sebagai sumber kehidupan. Contohnya untuk mandi, untuk menyuci, dan banyak lagi hal yang lain yang kita gunakan atau kita manfaatkan air. Nah, itu ya. Yang berikutnya yaitu tidak melakukan penebangan hutan ataupun pohon secara liar. Nah, bagi anak-anak Ustadz, nah ini mungkin jarang dilakukan, tetapi ini sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang memanfaatkan hutan untuk sebagai sumber hidupnya. Nah, jadi ketika anak-anak Ustadz nanti ketika sudah remaja, dewasa, janganlah melakukan hal-hal seperti ini. Nah, di mana ketika kita melakukan penebangan hutan secara liar, ini sudah jelas akan merusak ekosistem yang ada di hutan. Dengan berkurangnya hutan, dengan berkurangnya pohon, di mana hutan-hutan tersebut kehilangan fungsinya sebagai penahan air, kemudian akan menyebabkan terjadinya longsor, kemudian fungsinya sebagai penghasil oksigen juga akan berkurang. Kemudian suhu yang ada di bumi ini lama-kelamaan akan panas akibat kurangnya hutan. Nah, jadi anak-anak Ustadz mulai dari kecil, dari SD ini sudah bisa kita belajar bagaimana cara
menjaga lingkungan. Boleh saja menebang hutan, tetapi pilihlah hutan ataupun pohon yang memang sudah besar, kemudian harus dilakukan penanaman hutan kembali atau bahasanya reboisasi. Nah, itu dia. Jadi setelah menebang ditanam kembali. Nah, ini justru bagus supaya hutan-hutan tidak punah ataupun pohon-pohon tidak punah. Kemudian tidak membuang benda-benda yang dapat menimbulkan yang berbahaya di hutan. Nah, kita biasanya setiap tahunnya di kelas 6 itu ada melakukan kegiatan perkemahan. Nah, kebiasaan ketika malam-malam hari mungkin anak-anak Ustadz merasa kedinginan, kemudian membuat api unggun. Nah, ini harus hati-hati betul. Karena apa? Api yang kita gunakan di malam hari ini, kalau kita buang sembarangan saja ke hutan, ini akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Nah, jadi bagi anak-anak Ustadz nanti ketika berkemah ataupun ada kegiatan di malam hari di sekitar hutan, lakukanlah dengan baik. Jangan membuang-buang sumber-sumber api ataupun api-api yang kita gunakan untuk unggun di malam hari dibuang sembarangan. Kemudian botol-botol kaca bekas minuman ketika kita berkemah itu jangan dibuang sembarangan saja. Karena apa? Ketika itu dibuang botol-botol kaca di dalam hutan, ketika musim panas, nah ini sangat berbahaya, ya. Karena apa? Ini dapat menimbulkan panas jika terkena sinar matahari, di mana panas dari botol tersebut dapat menimbulkan api sehingga menimbulkan kebakaran hutan. Nah, kejadian ini memang sering terjadi terutama di musim kemarau. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini. Ustaz harapkan anak-anak Ustaz semuanya tetap menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi kerusakan. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Untuk anak-anak Ustaz semuanya, tetap belajar semangat dari rumah. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu. Kemudian ikutilah protokol kesehatan, jaga kesehatan baik, jaga kesehatan orang-orang tersayang di sekeliling kita. Baik, itu saja materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.